Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu? Baik juga. Alhamdulillah Pak Ahmad baik. Iya. Kita sudah lama ya tidak bertemu ya. Iya, lumayan. Nah sekarang di bulan Februari ini saya akan mewawancarai CGP Pak Ahmad Ya. dari SMA 1 Cikalong Wetan. Betul. Beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan Pak Ahmad. Proses apa nih yang sudah berjalan selama 1 bulan kemarin? Oke, proses yang saya jalani selama 1 bulan terakhir ini yaitu saya mempelajari tentang modul 1 yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi dan misi guru penggerak, serta menanamkan budaya positif di sekolah. Budaya positifnya sudah terjadi ya Pak Ahmad ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang menjadi rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya? Tentu saja saya ingin mengaplikasikan dan menanamkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, lalu nilai dan peran diri, serta melaksanakan visi dan misi dalam kehidupan sehari-hari secara berkesinambungan dan nyata tentu saja, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Dan kini ditambah dengan melaksanakan budaya positif sesuai dengan keyakinan. Di antaranya membuat keyakinan kelas, melaksanakan restitusi apabila ada yang melanggar, dan senantiasa menyadari motivasi untuk menghargai diri serta berusaha berada di posisi kontrol sebagai manajer. Hebat Pak Ahmad. Bagus sekali rencananya ya. Lalu capaian apa nih yang diperoleh selama 1 bulan terakhir? Capaian mungkin saya lebih memahami dan coba untuk menanamkan budaya positif di sekolah, didampingi dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, lalu nilai dan peran diri serta visi misi dan yang sudah dibuat. Visi misinya ya. Ya. Lalu di sini ada beberapa yang kuesioner yang diisi oleh kepala sekolah calon penggerak sudah ya Pak ya, Ya kemarin lalu rekan sejawat. Lalu apalagi Pak yang kuesioner yang sudah diberikan? Dari siswa juga ada umpan. Oh siswa juga ada ya? Iya ada. Selain daripada Bapak Kepala Sekolah, guru sejawat diberikan juga pada siswa sebagai umpan balik. Ya. Nah, oke, baiklah. Lalu di sini ada feedback untuk murid ya. Sejumlah murid sudah ya Pak ya kemarin diwawancarai. Tuh. Nah, baiklah. Apa nih? Karena kemarin sudah dari rekan sejawat itu sudah ada ya. Lalu menurut Bapak apa nih pendapat rekan sejawat ketika Bapak meminta umpan balik mengenai praktik pembelajaran Bapak? Oke. Kebetulan saya kemarin melakukan praktik diseminasi tentang budaya positif. Di sini yang dilakukan sama rekan-rekan CGP ya. Betul. Kebetulan kan di sini 5 orang ya 5 yang orang. CGP jadi semuanya sudah dilakukan. Betul. Pendapatnya yang pertama, alhamdulillah saya diberikan apresiasi dulu oleh rekan sejawat, lalu diberikan juga saran untuk senantiasa melakukan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa atau berpusatnya pada siswa. Adapun kritiknya ya saya juga diterima, yaitu memberikan kritik bahwa ketika memberikan sesuatu itu harus memperhatikan pada waktu. Kadang saya senang sekali berbicara tanpa memperhatikan waktu gitu. Itu diberikan kritikan dan saya juga menerima, mudah-mudahan kedepannya itu jadi lebih baik lagi. Berarti keluhannya hanya di waktu saja, terlalu overtime. Iya. Iya nggak apa-apa Pak Ahmad, tapi kan itu pembelajaran agar kedepannya menjadi jauh lebih baik ya, Pak Ahmad ya. Baiklah, bagaimana Bapak meminta umpan balik kepada rekan sejawat? Saya melakukannya melalui pendekatan personal. Ya. Yang kedua itu memberikan angket. Oh, angket yang kuesioner yang kemarin. Kuesioner yang kemarin itu. Ya. Adakah tantangan yang Bapak hadapi dalam meminta umpan balik itu kepada rekan sejawat? Untuk sebagian guru ya, tapi ini minoritas. Ada yang mungkin tidak bersedia gitu dikarenakan mungkin
belum merasakan perubahan yang saya lakukan gitu. Namun secara umum atau secara mayoritas responnya itu sangat terbuka dan baik ya terhadap saya. Gitu ya. Alhamdulillah ya Pak Ahmad ya. Alhamdulillah. Nah, bagaimana perasaan Bapak nih ketika mendapatkan umpan balik tersebut? Yang pertama mungkin bahagia, lalu senang juga, dan ketika itu sempat terharu ya. Ternyata saya bisa untuk melakukan diseminasi ini gitu, lalu diapresiasi yang sangat baik juga oleh rekan-rekan sejawatnya. Bagaimana Bapak merespon umpan balik yang Bapak terima dari rekan sejawat? Yang pertama mungkin kita terbuka ya untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Yang kedua mungkin kita menerima saran dan kritik dengan lapang dada. Yang ketiga mungkin saya akan memperbaiki dengan maksimal sesuatu hal itu gitu. Ingin tetap berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan. Baiklah, sekarang kita ke instrumen refleksi ya, proses pendampingan. Di sini juga ada beberapa pertanyaan. Yeah. Diskusi hasil umpan balik murid tentang penerapan aksi nyata modul 1.1 dan 1.2 ya. Yeah. Bagaimana Bapak memposisikan murid dalam ekosistem belajar seperti yang tadi di kelas ya? Ya, satu, posisi murid adalah bagi saya itu pusat pembelajaran. Jadi posisi murid itu adalah suatu kebahagiaan yang harus dibuka. Dan ketika itu posisi murid adalah kita antar kepada gerbang kesuksesannya. Itu mungkin ekosistem yang saya ingin posisikan, bahwa murid itu adalah pusat pembelajarannya, lalu posisi murid itu harus bahagia, dan yang ketiga itu harus kita antar kepada gerbang kesuksesannya. Iya, bagus sekali Pak Ahmad, hebat. Perubahan apa yang Bapak rasakan dalam hal interaksi dengan murid? Ya, saya sangat bahagia ketika ada interaksi dengan murid. Lalu saya juga sangat bahagia melihat potensi murid yang sangat luar biasa, dari hal terkecil sampai yang besar. Lalu kita coba untuk perubahan dalam komunikasi ya, karena dan keteladanan juga perlu, karena keteladanan itu adalah kunci dari kesuksesannya. Betul. Lalu apa saja nih upaya yang sudah Bapak lakukan untuk menggampangkan cipta, rasa, dan karsa dari murid saudara? Oke, untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsa, mungkin hal yang pertama itu adalah keteladanan. Keteladanan dalam berperilaku, bersikap, dan bertutur kata. Yang kedua, mengajak secara konsisten terhadap murid untuk menuju ke arah yang lebih baik. Ya. Yang ketiga, kita harus memberikan ruang terhadap muridnya. Apakah murid Bapak menjadi kritis? Tentu saja. Ketika kita memberikan persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan pemantik, itu siswa akan memberikan ruangnya, kita buka ruangnya sebesar-besarnya sehingga dia bisa berpendapat dengan sebaik-baiknya gitu. Ya, betul. Lalu bagaimana nih respon murid Bapak ketika Bapak meminta pendapat atau umpan balik mereka terkait proses pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan? Respon siswa itu sangat baik. Ya, mungkin yang kedua itu terasa perubahan ya, yang pada awalnya mungkin saya selaku CGP itu cenderung untuk melaksanakan pembelajaran secara konvensional atau ceramah gitu. Kini membuka ruang untuk siswa dalam berdiskusi dan menemukan jawaban dari permasalahannya. Dulu saya sering kali menjelaskan atau memberikan pertanyaan dengan dijawab oleh sendiri gitu. Tapi kali ini dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya yakin bahwa siswa saya juga mampu untuk menjawab permasalahan-permasalahannya. Saya memposisikan diri sebagai fasilitator di sini. Iya, bagus. Nah, itu apakah nyambung dari pemikiran Ki Hajar yang bulan lalu kita pelajari? Iya, tentu saja bahwa hal yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah berorientasi kepada siswanya. Jadi berpusat kepada siswanya, siswa yang belajar, siswa yang menemukan solusi dari suatu permasalahannya. Iya, bagus. Nah, bagaimana perasaan dan apa nih yang ada dalam pikiran Bapak mendapatkan umpan balik dari murid Bapak? Ya, perasaan saya senang, terus terharu juga gitu. Oh, siswa saya mampu untuk menilai dari pembelajaran yang sudah kita buat gitu.
dan saya akan melakukan hal yang lebih baik lagi untuk kebahagiaan dan kenyamanan siswa untuk menuju gerbang kesuksesannya. Gitu. Iya, bagus Pak. Lalu bagaimana Bapak merespon umpan balik dari murid Bapak? Nah, tentu saja saya meresponnya dengan terbuka, lalu juga menerima lapang dada juga kalau ada kritik dan saran gitu, agar lebih baik lagi dalam pembelajaran yang dilakukan. Berarti apa ada tindak lanjut dari dari umpan balik? Oh, tentu saja. Tentu saja, selama itu ke arah yang lebih baik, saya akan tetap selalu berusaha untuk mengevaluasi diri agar hal-hal yang baik itu bisa saya capai. Iya. Lalu di sini ada instrumen refleksi proses pendampingan ya yang kemarin. Iya. Nah, hal yang paling menarik yang Bapak dapatkan setelah proses pendampingan hari ini apa tuh Pak? Apa yang membuat hal tersebut menjadi menarik menurut Bapak? Hal yang menurut saya menarik itu saya jadi tahu akan kelebihan dan kekurangan saya untuk bisa mengevaluasi kembali ke arah yang lebih baik. Yang kedua itu, saya itu jadi mengetahui sampai sejauh mana sih pembelajaran dan penerapan yang sudah saya lakukan. Ini itu yang benar. Iya. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendamping dari saya ya berarti di pendampingan berikutnya agar pendampingannya lebih baik lagi. Oke, yang sangat baik dalam pendampingan kali ini adalah mungkin adalah uraian dari pertanyaan dan pernyataan yang Ibu sampaikan kepada saya itu cukup untuk mengarah keterbukaan untuk mengetahui bahwa ada kelebihan dan kekurangan dari diri saya selaku CGP ini. Kalau untuk hal yang perlu diperbaiki bagi saya saat ini sudah tidak perlu diperbaiki ya, karena saya rasa ini sudah sangat sesuai dengan dengan tujuan yang akan dilakukan hari ini. Nah, kebetulan kemarin tuh sudah ada seminar ya Pak Ahmad ya, Betul. seminar yang di sini sudah diselenggarakan bersama rekan sejawat ya. Betul. Dan tanggapannya pun positif. Alhamdulillah. Hari ini juga saya sudah melihat aksi nyata yang di kelas yang sudah Bapak lakukan. Juga tanggapan siswanya pun positif ya. Lalu tanggapan kepala sekolah juga positif juga ya. Mudah-mudahan ini tidak sampai sini saja, tapi nanti di pendampingan berikutnya juga saya menemukan yang lebih baik lagi daripada sekarang ya Pak Ahmad. Amin, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Nah mungkin sekian dari saya. Tapi saya mau bertanya lagi di sini, apa ada penemuan yang dikira sulit gitu? Ya, apa masalah yang dihadapi oleh Pak Ahmad selama? Kalau mengenai permasalahan, saya sedikit satu tadi ya, ada mungkin sebagian atau minoritas dari guru sejawat yang mungkin tidak mau mengikuti diseminasi yang saya lakukan, ataupun ya berbagai hal alasan mungkin itu. Tapi saya maklumi itu mungkin dari diri saya yang belum bisa memberikan arah perubahan mungkin. Tapi sedikit-sedikit insya Allah saya akan mencoba mengkikis hal tersebut dengan memantaskan diri supaya apa yang saya lakukan ini bisa diterima oleh guru yang minoritas tersebut. Gitu. Bagus Pak Ahmad, berarti pantang putus asa Ya, ya. insya Allah. Iya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih Ibu. Pak Ahmad. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.